Kabar siswa-siswi Ibu sekalian, materi hari ini adalah laju reaksi. Pembahasan tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Lambang V atau beberapa buku melambangkan dengan R. Satuan molar per detik atau mol per liter sekon. V delta konsentrasi per delta T. Kurung siku menyatakan sama dengan M, delta konsentrasi per delta waktu. M2 dikurang M1 per T2 dikurang T1. Ini adalah keterangan dari lambang dan satuan. Perhatikan contoh reaksi berikut. A tambah B menghasilkan C tambah D. A tambah B disebut dengan reaktan, sedangkan C tambah D adalah produk atau hasil. Terhadap reaktan, maka terjadi pengurangan konsentrasi per satuan waktu. Tanda negatif menyatakan berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Terhadap B, laju reaksi adalah min delta konsentrasi B per delta T. Jadi terhadap reaktan diberi tanda negatif menyatakan berkurangnya konsentrasi per satuan waktu. Terhadap produk, VC menjadi positif delta konsentrasi C per delta T. Terhadap D, laju reaksi positif delta konsentrasi D per delta T. Tanda positif menandakan bahwa bertambahnya konsentrasi per satuan waktu. Contoh, perhatikan soal. Dalam mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan jika ada reaksi adalah setarakan reaksi. Koefisien HI, karena I2 ada 2, ini menjadi 2, H2O di sini 2. Diketahui konsentrasi I2, berarti data yang ada adalah terhadap I2 M1 0, karena konsentrasi I2 berubah dari 0 menjadi, berarti M2 0,004 mol per liter atau 0,004 molar. T1 saat mulai waktu selalu dihitung dari 0. T2 10 sekon atau 10 detik. I2 adalah produk, berarti VI2 adalah positif delta konsentrasi I2 per delta T. Maka menjadi M2 kurang M1, tanda positif menyatakan pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu. M2 kurang M1 per T2 kurang T1. Nilai dari M2 adalah 0,004. Sedangkan M1 0, T2 10, T1 0. Sehingga diperoleh VI2 adalah 0,0004 molar per sekon. Jika salah satu laju reaksi sudah diketahui, mencari laju reaksi terhadap H2O, dapat digunakan perbandingan koefisien H2O. Koefisien H2O pada reaksi tadi adalah 2, maka ini 2. Sedangkan
koefisien dari I2 adalah 1 kali laju reaksi terhadap I2 yang sudah dicari sebelumnya. 2/1 kali 0,0004 molar per detik atau per sekon sama dengan 0,0008 molar per sekon atau per detik. Contoh 2. Perhatikan soal. Ada reaksi yang belum setara. Setarakan reaksi. Terdapat data terhadap CH4. Yang ditanya laju reaksi O2 dan H2O. Karena yang ada adalah data terhadap CH4, cari terlebih dahulu laju reaksi terhadap CH4. V CH4 sama dengan min delta konsentrasi CH4 per delta T sama dengan min M2 kurang M1 per T2 kurang T1. Molaritas untuk CH4 tidak ada di data soal, yang ada adalah mol. Rumus molaritas yang berkaitan dengan mol adalah M N per V. M1 N 4 mol per volume, di dalam soal 2 liter 2 mol per liter. Mol per liter sama dengan molar, sehingga ini sama dengan 2M. M2 yang bersisa 2 mol CH4. Kembali gunakan rumus N per V sama dengan 2 mol per 2 liter sama dengan 1 mol per liter atau 1 molar. Nilai M1 dan M2 sudah ada. Kembali ke rumus VCH4 sama dengan min M2 1 molar, M1 2 molar per T2 5 di dalam soal. T1 mula-mula selalu dihitung dari 0 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 molar per detik atau per sekon. Jika salah satu laju reaksi sudah diketahui, mencari laju reaksi yang lain, gunakan perbandingan koefisien VO2. Karena yang ditanya adalah O2, berarti koefisien O2 per koefisien CH4 yang laju reaksinya sudah diketahui atau sudah bisa dicari, VCH4 sama dengan koefisien O2 2, koefisien CH4 tidak ditulis, berarti di sini 1 kali laju reaksi CH4 0,2 0,4 molar per detik. V terhadap H2O. Koefisien H2O per koefisien CH4 kali VCH4 sama dengan koefisien H2O2 CH4 1 0,2 0,4 molar per detik. Demikianlah pembelajaran kita untuk laju reaksi.